Saya coba menjelaskan tentang uh, materi yang ada di buku Pak Wawan Setiabudi di bab 1.2 ya, yaitu metode pembuktian. Apa itu metode pembuktian? Jadi metode pembuktian itu adalah sebuah metode yang digunakan atau sebuah argumen yang kita gunakan untuk melihat secara keseluruhan pernyataan yang dikasih itu bernilai benar, gitu ya. Nah, bagaimana cara membuktikan sesuatu itu bernilai benar? Maka setidaknya nanti yang saya kasih akan ada 3 metode gitu ya. Apa saja nanti dilihat, tapi yang penting adalah dalam metode pembuktian itu atau dalam rangka berargumen kita dituntut untuk logis dan sistematis, tentunya dengan memakai bahasa-bahasa yang uh, terstruktur gitu ya, dan enak untuk dibaca. Jadi bukan hanya menulis sebuah persamaan matematika, ya memang nanti ada suatu soal yang hanya persamaan matematika atau ketidaksamaan dan seterusnya, yang kita cuma nulis saja persamaan atau ketidaksamaan matematika tersebut. Tapi untuk di beberapa soal yang lain, diperlukan juga gaya bahasa yang baik dan benar untuk disisipkan ke atau digunakan pada proses pembuktian tersebut. Oke, seperti itu. Nah, metode pembuktian. Ini biasa digunakan di kalimat jika P maka Q gitu ya. Atau P jika dan hanya jika Q. Seperti. Jadi ada 2 biasanya yang kita sering temukan dalam proses pembuktian atau apa namanya, di soal pembuktian maksud saya, yaitu kalimat buktikan bahwa jika P maka Q, atau buktikan bahwa P jika dan hanya jika Q, seperti itu. Nah, sebuah statement jika P maka Q itu terdiri sebenarnya dari 2 statement, yaitu statement P dan statement Q. Nah, untuk mencapai sebuah konklusi yang benar, maka diperlukan, sebentar saya coba jelaskan logika matematika dulu ya, agar jika P maka Q ini benar, maka setidaknya kita harus tahu kondisi apa saja yang menyebabkan hal tersebut benar. Nah, di sini saya akan coba berikan tabel jika P maka Q-nya gitu ya. Jadi saya akan buat suatu pernyataan P dulu, lalu sebuah pernyataan Q, dan konklusi P maka Q-nya. Oke, jika pernyataan B ini benar, secara logis, secara fakta, dan seterusnya, dan pernyataan Q juga bernilai benar,
maka konklusinya pun pasti benar. Jika pernyataan B benar, pernyataan Q salah, maka konklusi dari P maka Q tersebut bernilai salah. Jika pernyataan P bernilai salah, lalu pernyataan Q bernilai benar, maka P maka Q pun bernilai benar. Lalu jika P-nya salah, Q-nya pun salah, maka P maka Q juga bernilai benar. Nah, apa sih maksudnya? Contoh ini. Contoh. Eh, apa sebentar ya? Saya mikir dulu. Oke, misalnya ada kalimat seperti ini. Jika hari ini hujan, maka jalanan basah. Oke, seperti itu. Ada genangan air dan seterusnya. Ke jalan becek lagi. Seperti itu. Jika hari ini hujan, maka jalanan itu basah atau becek. Setidaknya nampak genangan air walaupun sedikit. Nah, kalau hari ini beneran hujan nih, maka jalanan itu basah. Jadi, kalau memang hari ini benar hujan, berarti benar. Dan jalanan basah itu sebuah fakta juga, benar juga. Maka secara keseluruhan, kalimat tersebut konklusinya benar. Tapi ketika jika hari ini hujan itu benar, tapi jalanan kering, itu menimbulkan suatu kontradiksi yang sebenarnya bukan kontradiksi banget gitu. Cuma sebuah kesalahan dalam memberikan pernyataan tersebut gitu. Maka kalau hari ini hujan beneran, tapi jalanan kering, ada kesalahan. Sehingga keseluruhan kalimat tersebut pun salah. Nah, selanjutnya kalau jika hari ini kering, maka jalanan basah. Itu benar, bisa benar gitu ya. Karena dia tidak menjanjikan apapun bahwa kalau hari ini hujan, maka jalanan kering. Gitu. Tidak dijanjikan apapun kalau cuacanya apa namanya, tidak hujan. Karena bisa jadi ada orang yang menyiram jalanan gitu untuk mengangkat debu di aspal dan seterusnya. Begitu juga dengan kalau jika hari ini tidak hujan, maka jalanan kering. Itu pun bernilai benar. Jadi dia akan bernilai salah maka hanya ketika P itu bernilai benar, Q bernilai salah. Nah, selanjutnya lebih jauh, saya akan bilang P itu sebagai syarat cukup bagi Q dan Q adalah syarat perlu bagi P. Ini bahasa Inggrisnya syarat cukup tuh sufficient ya. Kalau Q itu syarat perlu necessary. Oke, gitu. Nah, kalau dalam bahasa logika lebih lanjut, P disebut antecedent
anti antecedent dan key itu disebut konsekuen. Nah, coba kita lihat lagi di jika hari ini hujan maka jalanan basah atau becek. Untuk memudahkan kita mengingat mana syarat cukup, mana syarat perlu, cukup seperti ini. Hari ini hujan, cukup membuat jalanan basah. Dan jalanan basah adalah sebuah hal yang diperlukan jika hari ini hujan. Semoga bisa dipahami maksudnya itu. Jadi saya ulangi lagi, hujan cukup membuat jalanan basah dan jalanan basah diperlukan terjadi jika hari ini hujan. Ya, harusnya bisa dipahami seperti itu. Nah, akan sebenarnya logika seperti ini, silogisme seperti ini, jika maka ini, itu nanti ke depannya, sorry, bukan silogisme, tapi implikasi maksudnya. Implikasi yang seperti ini sering disalahgunakan atau memang kebanyakan orang terjebak dalam kesalahan berpikir seperti itu. Jadi dari dulu deh, misalnya ya, kita punya sebuah lirik, mungkin anak-anak zaman sekarang yang baru lahir itu nggak tahu lirik ini. Tapi di zaman dulu tuh orang tahu ada lirik kalau tidak bobo maka digigit nyamuk. Gitu. Jadi ada sebuah penggalan lirik kalau tidak bobo digigit nyamuk. Perhatikan di kalimat ini, tidak tidurnya seseorang itu cukup membuat orang tersebut digigit nyamuk. Entah pernyataan ini bernilai benar atau salah, gitu ya. Tapi kita punya statement seperti itu. Nah, yang jadi masalah adalah ketika orang tersebut tidur, maka tidak ada jaminan bahwa uh, dia digigit nyamuk atau tidak, gitu ya. Jadi itu sebuah kesalahan berpikir yang cukup berbahaya gitu di logika ini. Oke. Nah, tapi pada matematika kita punya beberapa metode untuk membuktikan suatu pernyataan. Yang pertama, metode langsung. Ini mungkin saya agak panjang videonya, semoga kuat saja saya ngomong. Oke, metode langsung yang pertama atau directed proof. Directed proof. Nah, ketika kita diberikan sebuah implikasi P maka Q, jadi dari fakta P kita akan, sorry, dari suatu statement P kita diminta untuk menggiring sehingga mendapatkan statement Q secara baik dan benar seperti itu. Maka cara metode langsung yaitu kita menggunakan beberapa pernyataan lain dengan um, kebenaran dari silogisme gitu ya. Kebenaran dari silogis. Jadi apa itu silogisme dulu?
Jadi kita diminta melewati silogis. Oke. Jadi kalau kita punya pernyataan A maka B, lalu ada B maka C, maka kesimpulan dari pernyataan ini, kesimpulannya adalah A maka C. Seperti itu. Jelas ya? Maka dari sini kita diminta dari statement P membuat suatu statement lain, yaitu P1. Dari P1 kita diminta untuk mencari statement lain, entah itu key ataupun melalui statement yang kedua, yaitu P2. Dan seterusnya, sehingga di statement ke N ternyata sudah cukup untuk memberitahu bahwa ini beneran terjadi atau ini beneran cukup untuk terjadinya statement key. Maka dari silogisme ini, aturan silogisme, kesimpulannya benar bahwa P itu cukup untuk membuat terjadinya kondisi Q. Seperti. Oke. Nah, sebagai contoh apa? Sebagai contoh, yaitu jika X lebih dari 7, maka X lebih dari 3. Ini bagaimana cara membuktikan jika X lebih dari 7 maka X lebih dari 3? Seperti yang ada di contoh 1.2 itu, yang bagian B ini. Kalau X lebih dari 7, kita punya fakta bahwa X itu sama dengan 7 tambah sesuatu yang positif. P lebih 0. Nah, tapi 7 itu, 7 tambah P bisa kita tulis sebagai 3 ditambah 4 tambah P. Dengan menganggap dulu bahwa 3 tambah 4 itu sebuah kebenaran yang sudah tidak perlu lagi dibuktikan untuk sekarang. Kalau untuk zaman dulu mungkin dia masih memerlukan bukti kenapa 3 tambah 4 7, tapi sekarang kita sudah memakai itu secara langsung. Nah, tapi kita lihat karena hal ini 4 tambah P-nya pun bernilai positif. Ini cara anehnya saya saja ya. Bukan, kalaupun kalian punya cara lebih gampang dan mudah dipahami, ya nggak apa-apa, bilang aja kayak gitu. Nah, atau mau bilang 7 lebih dari 3 ya boleh. Maka X lebih dari 3 itu serah. Berarti ini 3 ditambah sesuatu yang positif. M-nya 4 tambah yang positif, sehingga ini lebih dari 3. Seperti. Nah, dalam sebuah pembuktian matematika yang bersifat umum, pernyataannya tidak boleh mengambil sebuah contoh untuk dibuktikan bahwa itu benar secara keseluruhan. Sebagai maksud saya gini, ketika kita punya X lebih dari 7, maka X lebih dari 3, dengan mengambil sebuah contoh X misalnya, katakan 8,
8 lebih dari 7 itu benar, maka 8 lebih dari 3 juga benar. Ini tidak diperbolehkan dalam matematika. Sebab kalau memang kita mengambil 8, bagaimana dengan 9? Sudah dibuktikan belum? Atau 8,1 atau 7,1, 7,2, 7,038 misalnya, dan seterusnya. Itu belum dibuktikan sama sekali kebenarannya. Dikarenakan ada banyaknya hal yang belum dibuktikan pada kondisi ini, maka suatu kondisi umum tidak pernah boleh menggunakan contoh yang khusus. Jadi, nah, suatu kondisi umum tidak boleh digunakan contoh khusus seperti itu. Oke, contoh lain lagi. Ini nggak tahu ya apakah ada di buku atau tidak gitu. Oke, ada di contoh titik satu, contoh 1.1 ya. Jika n ganjil, maka n kuadrat juga ganjil. Jika n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Gimana cara membuktikan pernyataan ini? Maka kita harus lihat dulu. N ganjil itu artinya apa? Artinya N sama dengan 2K plus 1 di mana K bilangan bulat. Jadi Z itu simbol untuk merepresentasikan himpunan bilangan bulat gitu. Double Z tepat nih. Oke. Nah, karena N sama dengan 2K plus 1, maka kalau kita kuadratkan seperti yang diminta pada soal, N kuadrat jadinya 2K plus 1 kuadrat. Ketika kita jabarkan 2K plus 1 kuadrat, maka hasilnya akan berupa 4K kuadrat plus 4K plus 1. Seperti itu. Nah, kan tetapi ini bisa kita ubah jadi 4 kali K. Sorry. Bukan 4 ya. Kita mau membawa bentuk 2K plus 1. Seperti 2K plus 1. Yaitu 2 kali 2K kuadrat tambah 2K ditambah 1. Nah, perhatikan bahwa 2K kuadrat tambah 2K itu kita bisa tulis sebagai variabel lain. Katakan J. Jadi 2J plus 1. Nah, ini membuktikan secara benar bahwa 2J tambah 1 itu berupa bilangan ganjil yang merupakan representasi dari n kuadrat. Sehingga benar n ganjil, maka n kuadrat pun juga ganjil. Seperti itu. Ya, contoh lain, misalnya, n genap, maka 5n tambah 2 juga genap. Udah, tinggal kita artikan atau jalankan. N genap artinya apa? Artinya N sama dengan 2K. Dan K itu bilangan bulat. Nah, akibatnya 5N tambah 2, akibatnya 5N tambah 2 itu sama dengan 5 dikali 2K ditambah 2. Yang sama dengan 10K ditambah 2. Padahal, maaf, nggak usah dikali ya harusnya. Ini 2-nya saya keluarkan saja. Itu. Jadi 2 kali 5K tambah 1.
Nah, 5K tambah satu bisa dimisalkan jadi, maka bentuk 5N plus 2 bisa kita tuliskan juga sebagai 2 kali sesuatu. Yang otomatis itu adalah bilangan ganjil. Seperti itu. Saya rasa eh, cukup mudah dipahami. Oke, itu metode yang pertama. Adapun metode yang kedua, namanya metode tak langsung. Metode tak langsung ini dibagi dua, yaitu kontraposisi dan kontradiksi. Yang kedua. Nah, kita bahas dulu di kontraposisi. Kontraposisi ketika pernyataan awal, yaitu krema kaki, ini punya suatu kalimat yang setara nilainya, yang kita sebut kemudian adalah sebuah kontraposisi dari kalimat awal dengan merubah pernyataan ini menjadi pernyataan yang senilai, yaitu negasi Q maka negasi P. Di mana kata negasi itu ini dibaca negasi P gitu ya. Di mana negasi P ini adalah artinya lawan dari P. Seperti itu. Pada contoh yang tadi, kita punya jika hujan, maka jalanan basah. Seperti ini. Nah, kalimat kontraposisinya akan bernilai, ini kontraposisi. Kalimat kontraposisinya akan menjadi jika jalanan kering, maka hari ini tidak hujan gitu. Ini maaf ya, ada hari ini. Oke. Maka hari ini tidak hujan. Seperti itu. Nah, kalimat pertama dengan kalimat kedua itu bernilai sama. Bernilai sebuah hal yang setara. Seperti itu. Oke. Lebih lanjut, bagaimana cara menerapkan hal ini? Sama kayak tadi. Ketika kita pertamanya mendapatkan sebuah kalimat atau pernyataan yang disuruh buktikan hal tersebut, tetapi kesannya sulit dikarenakan belum terlalu banyak tools yang bisa diharapkan, maka kita coba dengan mengkontraposisikan pernyataan awalnya. Barangkali dengan kontraposisi tersebut menghasilkan suatu kalimat yang lebih mudah untuk dibuktikan. Contoh, pada halaman selanjutnya dikatakan bahwa jika n kuadrat genap, maka n genap. Seperti itu. Untuk suatu n bilangan bulat ya. Jika n kuadrat genap dengan n bulat, maka n pun genap. Ini kalau kita terapkan dengan metode langsung cukup merepotkan jika kita tidak tahu bentuk n kuadrat genap untuk n bulat itu apa bentuk aslinya. Tapi kalau kita sudah tahu yang apa, cuma
Ini saya akan mengasih contoh bagaimana kontraposisi digunakan pada kalimat atau pernyataan. Kontraposisinya apa? Kita ubah dulu kalimat ini ke bentuk kontraposisi, yaitu jika n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Seperti. Nah, di sini hal ini kita udah buktikan sebelumnya, yaitu kalau n ganjil, maka n kuadrat ganjil. Seperti itu. Maka hal ini dengan membuktikan kebenaran jika n ganjil maka n kuadrat ganjil itu